Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, pada kesempatan ini kita akan mensimulasikan bagaimana caranya untuk membuat surat keterangan lulus yang dikirimkan kepada siswa di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada tahun 2020 ini. Kita membuat dulu surat keterangan lulus dengan menggunakan Microsoft Word, kira-kira seperti ini ya. Ini contohnya seperti ini, kop surat keterangan, nomornya ya. Nomornya nanti kita isi di sini. Lalu isinya, redaksinya nanti bisa berubah karena ini hanya sebagai contoh bahwa berdasarkan keputusan rapat yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei tahun 2020, maka dengan ini Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Klaten menyatakan bahwa nama, kelas, tempat tanggal lahir, nomor peserta anak tersebut dinyatakan lulus atau tidak lulus. Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Klaten, 4 Mei tahun 2020. Kepala Mustain, stempel dan tanda tangan. Langkah pertama tentunya kita membuka dulu web browser kita. Saya menggunakan Google Chrome dan kita masuk ke posisi ID kita ya. Lalu kita buka Drive ya. Kita masuk ke posisi Google Drive ya, di sini. Nah, dari sini langkah pertama adalah kita membuat folder terlebih dahulu ya. Kita membuat folder terlebih dahulu. Kita buat saja folder, misalkan kita kasih nama kelulusan. Kita kasih nama kelulusan, lalu kita create, lalu kita upload ya. Kita upload, kita masuk dulu ke kelulusan ini, kita upload file yang tadi kita buat ya. Kita klik kanan, lalu kita upload file, lalu kita masuk ke folder yang kita buat tadi saya buat di drive D, lalu foldernya adalah kelulusan. Nah, ini ya, kelulusan. Kita open dan masuk di sini. Nah, ini ya. Oke. Kalau sudah masuk, ini kita buka filenya ya. Oke, kita buka, sudah masuk di sini ya, dan kita open with ya. Kita buka dengan Google Dokumen, dan surat keterangan yang kita buat dengan Word tadi sudah berubah ke Google Dokumen. Nah, ini ya, sudah masuk sampai di sini. Langkah kedua, setelah ini kita masuk di drive kita, lalu kita save as. Ini kan masih berupa doc ya. Nah, kita save as Google Doc. Nah, maka sudah tersimpan di folder kelulusan tadi ya. Nah, ini sudah tersimpan dan sekarang docnya sudah tidak ada. Nah, pada posisi ini kita masukkan field itu adalah data-data yang nanti akan kita buat secara berkelompok menurut kiriman dari siswa yang akan kita buat. Caranya adalah nama ya, di sini nanti akan kita isi dengan nama seperti ini, nama. Lalu kelas kita isi juga dengan kelas. Lalu tempat tanggal lahir diisi dengan misalkan lahir lalu nomor peserta kita isi dengan peserta. Oke. Dan untuk lulus ini kita ganti dengan status ya. Nanti akan kita isi statusnya lulus atau tidak lulus, huruf besar semua misalkan. Status. Oke ya, sudah. Untuk membuat ini ya, akan kita buat
dan kita akali karena di Google Doc tidak bisa membuat gambar yang bertumpuk seperti ini, maka akan kita akali ya. Caranya adalah sebagai berikut. Caranya adalah kita buka Word kita ya, yang Microsoft Word asli ya, kita buka. Lalu kita klik start, lalu kita cari sniping tool di sini. Nah, ini ada sniping tool ya. Sniping, kita pilih, klik. Kita lihat sekarang bentuknya menjadi agak buram seperti ini ya. Kita drag. Nah, jadi ini kita bikin menjadi gambar. Nah, oke. Begitu kita drag, kita lepaskan dragnya, akan masuk ke sniping tool. Lalu ini kita simpan. Nah, kita klik file, lalu save as. Saya masukkan di subfolder kelulusan. Nah, di sini ya. Kita ganti namanya, misalkan tanda tangan. Ya. Lalu kita klik save. Nah, setelah tersimpan, kita masuk ke posisi Google Drive lagi. Ini kita hapus. Oke, kita del saja. Ini juga kita hapus. Ini juga kita hapus. Lalu kita insert image, upload for komputer ya. Nah, ini ya, ada tanda tangan ya. Saya ulangi. Kita klik insert, lalu image, lalu kita pilih upload from komputer. Klik. Nah, ini sudah masuk ke posisi tadi ya, D kelulusan. Kita pilih tanda tangan, lalu open. Nah, tinggal kita letakkan di mana posisinya ya. Menghapus tanda merah ini ya, kita bisa cropping. Kita klik kanan caranya ya, kita klik kanan lalu kita crop image, lalu kita potong sedikit-sedikit sehingga garis merah tadi akan hilang. Oke, kalau sudah, kita klik sembarang tempat di sini. Nah, maka garis merahnya sudah hilang ya. Itu cara memasukkan gambar ke dalam Google Form. Oke, kalau sudah selesai, maka kita kembali ke Drive ya. Masuk ke Drive. Oke. Di awal. Dan di sini kita akan membuat Google Form. Kita klik kanan aja, lalu More, lalu Google Form. Oke, ya. Nanti kita akan membuat form yang dikirimkan kepada siswa. Kita buat judulnya di sini adalah identitas siswa kelas 12 IPA 1. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Ini maksudnya kita nanti akan mengirimkan form ini kepada seluruh siswa kelas 12 IPA 1 agar nanti dia mengirimkan data-data sebagai isian dari surat yang kita buat di sini tadi. Nah, ini. Nah, surat-surat ini tadi. Jadi nanti kita akan mengirimkan namanya siapa, kelasnya berapa, tempat tanggal lahirnya kapan, dan lain sebagainya. Ya, oke. Ya. Kita masukkan pertama adalah nama. Nama wajib diisi ya. Short answer. Yang kedua adalah nama kelas, short answer, wajib ya. Kita tambah sekarang adalah tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir. Nah, karena ada tempatnya, maka ini kita isi short answer saja, jawaban pendek. Nama, kelas, tempat tanggal lahir, lalu nomor peserta. Kita tambah dengan nomor peserta. Oke, kalau sudah, kita tambahkan yang selanjutnya adalah email. Nah, email siswa aktif. Nah, jadi nanti kita akan diminta untuk memasukkan email, sehingga nanti email itu akan kita gunakan untuk mengirimkan hasil kelulusannya. Oke, tetap short answer ya. Kalau sudah,
maka hasil ini sekarang kita kirimkan ke siswa ya. Kita kirimkan ke siswa dengan klik send, lalu kita pilih ini linknya ya, kita pendekkan. Nah, ini akan kita bikin sendiri pakai Bitly, monggo, nggak apa-apa ya. Kita akan coba kirimkan ke siswa ya. Kita copy, lalu kita buka folder baru. Kita coba, nah di sini nih ya kan, kita akan mencoba memasukkan isian ini. Misalkan namanya adalah Bambang, kelasnya tadi adalah 12 IPA 1. Nah, tanggal lahirnya adalah Klaten 21 Mei 2003 misalkan. Nomor pesertanya 12345. Oke. Email aktifnya. Nah, agar nanti sementara untuk percobaan, agar nanti kita bisa mengecek emailnya, maka sekarang kita masukkan email kita masing-masing. Saya gunakan emailnya. Ini adalah email saya. Oke, ya. Sudah. Masukkan emailnya. Ini nanti diisi dengan email siswa. Jadi siswa nanti, si Bambang, akan mengirimkan nomor emailnya sesuai dengan emailnya Bambang. Sekarang kita menggunakan email kita. Nah, kalau sudah kita submit. Oke, kalau sudah kita submit, kita kembali ke Drive ya. Ini ya, sudah ada satu buah form. Kita coba buka. Kita lihat di sini sudah ada satu responder. Oke, kita buka saja satu responder ini ya kan. Kita masuk ke Excel. Iya. Kita create. Nah, oke, sudah masuk ya. Satu nama Bambang. Kita sesuaikan kolom-kolomnya. Oke, nah di sini kita tambahi dengan sebuah kolom yaitu status ya. Oke, status ini nanti akan kita isi lulus atau tidak lulus. Nah, misalkan sekarang kita sudah membuat sebuah data sebanyak 5 misalkan. Nah, jadi sudah 5 orang yang mengirim. Satu Bambang, yang kedua Anwar misalkan, yang ketiga adalah Basir, yang keempat adalah Nanang, yang kelima adalah Chandra, yang ketujuh ya ini adalah Glondor misalkan. Oke, kelasnya biasanya IPA 1 semuanya. Oke, tanggal lahirnya kita biarin seperti ini aja. Nah, nomor pesertanya juga kita rubah, misalkan ini 1 2 3 4 5 6. Nah, ini sama. Nah, sekarang ini kita masukkan lulus. Nah, di sini juga lulus. Nah, oke, semuanya sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah, nah ini kita ganti nomor biar nanti mempermudah kita untuk menjumlahkan. Oke, ada 6 ya. Misalkan ada 6 siswa yang sudah mengisi. Lalu ini kita, karena ini belum ada namanya ya, masih anti form, kita rubah namanya. Nah, kelulusan. Nah, kita kasih nama kelulusan. Kalau sudah selesai, nah sekarang kita akan masuk ke pengayak atau add-on. Nah, kita akan masuk ke pengayak atau add-on. Kita pilih autocrat. Nah, kita pilih autocrat. Kalau belum ada autocratnya, maka kita gunakan get add-on. Nah, ini
atau mencari pengayak, mendapatkan pengayak, kita cari autocrat. Nah, ini di sini ada autocrat ya, kita klik saja, maka nanti kita tunggu sampai pengayaan ini sudah terinstall ke dalam drive kita ya. Karena ini sudah terinstall ya, maka saya tidak perlu menginstal. Kalau sudah selesai ya, dan sudah selesai installnya, kita klik add on, lalu autocrat, kita pilih launch. Oke, kita tunggu sebentar, lalu kita pilih new job. Kita pilih new job ini ya, kita pilih new job, lalu kita masukkan judulnya. Nah, kita akan memerger nama anak-anak tadi ke dalam surat template yang sudah kita buat. Kita kasih nama surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus. Oke. Lalu kita pilih next. Di sini ada next. Oke. Lalu kita pilih ya, apa nama template-nya ya, nomor 2. Kita pilih template-nya. Template-nya kita masukkan ke dalam drive. Ini ya, surat keterangan lulus adalah yang ini ya, surat keterangan lulus. Kita klik surat keterangan lulus, kita select. Oke ya, sudah masuk ya, surat keterangan lulus. Kita select, kalau sudah kita next ya. Di sini ada isian-isian yang harus kita sesuaikan antara template dengan isian nanti, yaitu di sini nama, isinya adalah nama, kelas isinya kelas, lahir isinya adalah tanggal lahir ya, lahir isinya adalah tanggal lahir, lalu peserta isinya adalah nomor peserta, status isinya adalah status. Oke. Nah, kalau sudah, kita next ya. Kita next. Nah, di sini file setting isi dengan surat keterangan lulus. Lalu kita kasih nama ini ya. Nama ini kita copy aja. Ya. Atau kita masukkan, kita ketik nama juga boleh. Lalu tipenya kita pilih PDF agar nanti tidak bisa dirubah oleh siswa. Lalu kita next. Nah, ini akan kita simpan di mana? Nah, akan kita simpan di mana? Kalau misalkan akan kita sendirikan, jadi nanti surat-surat yang kita kirimkan ke siswa itu nanti akan masuk ke dalam drive kita. Nah, itu akan kita simpan di mana? Kalau kita akan menyendirikan ya, kita bisa masuk ke posisi drive dulu, lalu kita buat sebuah folder lagi, misalkan SKHU. Nah, kita buat sebuah folder SKHU di posisi drive kita. Nah, oke, sudah ada SKHU. Kita kembali lagi ke sini ya. Ini kita hapus, yes, dan kita choose ya. Kita choose, kita masuk ke posisi SKHU, lalu select. Oke. Nah, kalau sudah, kita masuk ke posisi file yang akan dipakai untuk mengumpulkan surat-surat yang akan kita kirim tadi. Lalu kita pilih next. Kita pilih next lagi. Kita pilih next lagi. Nah, share document and email, kita pilih yes. Jadi yang kita share adalah dokumen yang berupa email. Yes, PDF. Lalu di sini di bawah, nah ini pada posisi to ya, ini kita masukkan email siswa yang aktif ya. Kita masukkan saja email siswa yang aktif ini, kita kopikan saja. Oke ya. Subject type, kita masuk ke subject type. Di sini kita isikan surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus. Oke. Nah, lalu kita kasih komentar.
mohon surat ini disimpan dengan baik dan dicetak. Nah, oke, ini hanya sebagai komentar ya. Jadi agar nanti anak-anak bisa memperhatikan agar surat ini nanti tidak hilang. Kalau sudah, kita klik next. Nah, kita pilih yes, add remove job trigger ini ya. Kita pilih yes, lalu jawab dengan yes ya, jawab dengan yes. Oke, kalau sudah selesai, kita save. Kita save. Nah, untuk mengirimkan hasilnya ya, ini sudah selesai pekerjaan kita. Surat keterangan lulus ini untuk mengirimkan ke emailnya anak-anak, ke email ini tadi ya, ke email ini ya. Kita tinggal klik ini, run job. Oke, kita tunggu sampai semuanya terkirim. 6 baris sudah termergerkan. 1 dari 6, 2 dari 6. Maka nanti kalau ini nanti ada 30 siswa, maka akan cukup lama juga. Maka kita satu kelas harus kita sendirikan. Kalau tidak, nanti 300 siswa nanti sangat lama sekali. Kita tunggu sampai selesai. 4 dari 6 dokumen sudah termerger. 5 dari 6. Oke, sudah selesai ya. Oke, maka ini sudah selesai dan kita tutup. Nah, maka di sini akan ada keterangan bahwa dokumen sukses dibuat berupa PDF ke Google Drive kita. Nah, untuk ngeceknya gimana? Untuk ngeceknya kita ke Drive. Nah, di SKHU ini sudah terkirim. Nah, tadi ada 6 kan? Ada 6 siswa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bambang, Anwar, Basir, Nanang, Chandra, dan Glondor. Nah, sekarang sudah muncul Nanang, Glondor, Chandra, Basir. Nah, ini kalau kita buka, maka isinya adalah seperti ini. Nah, nama Nanang, kelas 12 IPA 1, tempat tanggal lahir, nomor peserta, anak dinyatakan lulus. Nah, nanti ini akan diterima ke email anak. Nah, sekarang kita akan coba, karena tadi kita memasukkan email kita. Saya akan mencoba membuka email saya, Gmail saya. Nah, ini ya kan, surat keterangan lulus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 siswa sudah terkirim karena tadi kita kirimkan ke email kita semuanya. Maka nanti atas nama siapa ini, coba kita buka. Nah, atas nama Glondor itu nanti sudah masuk ke emailnya Glondor. Nah, dan atas nama selanjutnya ini kita coba kita buka, Nanang, sudah masuk ke emailnya Nanang. Nah, begitu ya, kira-kira seperti itu pekerjaan kita. Semoga nanti bisa kita gunakan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.